Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 mata kuliah Geometri Transformasi, kita akan membahas tentang materi setengah putaran. Oke, untuk setengah putaran yang perlu kita ingat adalah materi mengenai refleksi. Nah, jadi kalau suatu pencerminan pada sebuah garis, biasa kita sebut dengan involusi. Nah, sebuah involusi dari pencerminan ini itu merupakan setengah putaran yang mengelilingi sebuah titik. Sehingga dapat kita katakan bahwa nanti setengah putaran itu akan mencerminkan setiap titik di bidang pada sebuah titik tertentu, gitu ya. Nah, jika sebelumnya telah kita pelajari mengenai refleksi atau pencerminan ini, maka materi ini nanti merupakan pencerminan dari dua buah komposisi, di mana yang menjadi cerminnya nanti itu adalah garis cerminnya yang saling tegak lurus. Nah, jadi setengah putaran juga itu biasanya kita sebut sebagai pencerminan atau refleksi pada suatu titik, gitu ya. Nah, setelah nanti mengikuti perkuliahan ini, nanti mahasiswa diharapkan dapat memahami setengah putaran materi ini. Setengah putaran yang merupakan refleksi atau pencerminan terhadap sebuah titik. Nah, dengan mempelajari materi ini nanti berarti mahasiswa memiliki bekal yang cukup ya untuk memahami materi selanjutnya, yaitu translasi atau yang biasa kita sebut dengan perpindahan. Nah, oke, setelah deskripsi tentang materi ini, kita akan masuk pada materinya, yang itu adalah setengah putaran. Oke, kita lihat dulu dari definisi ini, ya. Sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan 1. Apabila P-nya sama dengan A, maka SAP nanti itu akan sama dengan I aksen. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka SAP-nya nanti itu sama dengan P aksen, sehingga A adalah titik tengah dari P garis P aksennya, gitu ya. Nah, terus kita lihat untuk pencerminan atau refleksi pada sebuah titik yang kita sebut sebagai setengah putaran tadi. Nah, itu nanti akan kita jelaskan mengenai dari lambang dari setengah putaran. Nah, lambang setengah putaran ini jika dilihat dari definisi ini itu adalah SAP, gitu ya. Jadi lambangnya adalah SAP untuk setengah putaran. Nah, di mana S-nya ini nanti merupakan lambang setengah putaran dan A-nya ini adalah titik putarnya, sedangkan P ini adalah nanti titik yang akan ditransformasikan, gitu. Jadi dari definisi ini nanti kita bisa lihat pada grafik ya untuk lebih mudah memahaminya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya di sini. Kita lihat, nah pada gambar 6.1 setengah putaran ini, titik R, di mana titik R di sini, yang di setengah putaran pada titik A, yaitu R aksen. Jadi kita punya titik ya, tadi kan ada SAP, ya. Kita ada perpotongan yang tegak lurus ini kita sebutkan di sini nanti A, ya. Titik A, dimana nanti S-nya dimana nanti titik A ini yang di setengah putaran pada titik A, jika ada titik R di sini yang di setengah putaran pada titik A, yaitu nanti kita punya R aksennya. Jadi di sini ya, setengah putaran dari titik A-nya, yaitu kita punya R aksennya. Sehingga nanti kita punya lambangnya adalah R aksen sama dengan SAR, gitu ya. Ini harusnya ditambah SAR. Nah, titik P, untuk titik P sendiri di sini, di setengah putaran pada titik A, kita ambil setengah putarannya pada titik A, adalah nanti P aksen, gitu ya. Jadi kan dari titik A ini, titik putarnya, kita ambil di P, terus setengah putarnya lagi ada di P aksen titiknya. Nah, ini bisa kita tulis dengan P aksen sama dengan SAP, ya.
Di sini SA harusnya ditambahkan lagi P. Di sini SA, P. Nah, sedangkan yang di sini tadi adalah SA, R. Oke. Sudah, terus kita untuk titik R-nya. Untuk titik R ini tadi yang di sini, ini itu akan sama dengan titik A-nya. Ini ya. Ini akan sama dengan titik A yang di setengah putaran terhadap titik A. Maka nanti hasilnya adalah R itu sendiri. Misalkan gini, ada titik A yang kita ambil untuk titik R, kita ambil setengah putaran dari titik R, ya. Maka nanti itu akan menjadikan dirinya sendiri untuk setengah putarannya. Gitu ya. Hasilnya nanti adalah titik R itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan kalau dia setengah putaran yang berdasarkan titik. Nah, bagaimana kalau dia setengah putaran yang berdasarkan garis? Apakah sama dengan penjabaran ini? Tentu saja tidak. Titik dan garis akan berbeda. Nah, untuk penjabaran selanjutnya, ini akan kita lihat apakah nanti dia, ketika dia nanti setengah putarannya garis. Bagaimana kalau dia setengah putarannya garis? Berarti nanti kita punya, kalau setengah putarannya garis, berarti kita punya di sini, misalkan kita punya garis G ya, di sini. Di sini kita ambil garis G. Sebelah sini juga kita ambil suatu garis, yaitu G aksennya. Kan dia dicerminkan, dia merupakan involusi setengah dari putarannya. Oke, di sini kita punya garis G dan garis G aksen. Kita akan buat setengah putaran garis G terhadap titik A, ya. Kita akan buat setengah putarannya G terhadap titik A ya. Di sini berarti kita ambil, misalkan titik A-nya adalah ini. Di sini adalah titik A. Oke. Nah, yang pertama-tama kita lakukan dulu ambil dua buah titik pada garis G. Misalkan kita ambil dua buah titik di sini, yaitu ada Q, P dan Q ya. Di sini kita ambil di sini P, yang di sini adalah Q, gitu ya. Nah, kita ambil lagi titik untuk setengah putarannya, titik P dan Q ini kita ambil terhadap titik A, sehingga nanti kita peroleh SAP-nya nanti sama dengan P aksen dan SAQ-nya juga sama dengan Q aksen, gitu ya. Berarti nanti P-nya ini kita ambil setengah putarannya. Berarti nanti di sini ya. Di sini adalah setengah putaran dari titik A-nya, yaitu adalah P aksen. Dan ini kita ambil setengah putaran dari sini, berarti misalkan ini di sini. Ini adalah Q aksen. Oke, setelah ini kita hubungkan saja. Tarik garis yang menghubungkan dari A. Oke, anggaplah garis ini lurus. Oke, udah kita peroleh ini. Berarti kita pembahasannya apa? Jadi nanti kita akan peroleh untuk di titik A kita dapat SAPA-nya SA P-nya. Untuk SAP berarti kita punya apa? SAP kita punya bahwa P-nya adalah P aksen ya. P aksen. Sedangkan SAQ-nya apa? Untuk SAQ kita punya, ini di sini kita punya S.
itu juga adalah key actionnya. Oke, sudah. Setelah itu nanti hubungkan titik P-nya, sudah kita hubungkan, nanti hasil setengah putaran garis G-nya yang terhadap titik A, dari setengah putaran dari garis G terhadap titik A-nya, ini bisa akan kita tulis adalah S A G itu akan sama dengan G aksennya. Oke, itu ya. Nah, jadi untuk definisinya seperti ini. Jadi setengah putaran dari P untuk terhadap titik A itu adalah P aksennya. Sedangkan setengah putaran dari Q terhadap titik A itu adalah Q aksennya gitu. Karena ini kita mengingat materi pencerminan. Yang pencerminan yang merupakan involusi. Nah, sedangkan involusi itu adalah setengah putaran. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana untuk sifat-sifat setengah putaran? Nah, sifat-sifat setengah putaran ini bisa kita temukan pada teorema-teorema berikut ini. Nah, teorema pertama yang menyatakan bahwa ini setengah putaran itu adalah jika A-nya adalah titik dan garis G ya, ini garis G-nya tegak lurus garis H itu akan berpotongan di titik A, maka nanti kita akan memiliki SA itu akan sama dengan RG RH gitu ya. Nah, buktinya seperti apa? Kita lihat. Untuk buktinya ada dua kasus dari teorema satu ini, kasus pertama dan kasus kedua. Untuk kasus pertama, kita lihat berdasarkan definisi 1 tentang setengah putaran. Definisi tadi ya, bahwa jika P sama dengan A, maka nanti kita akan punya SAP atau setengah putaran dari P-nya itu adalah P, gitu ya. Nah, untuk ini kita bisa membuktikan bahwa teorema ini untuk kasus pertama ini kita lihat dari gambar. Nah, sekarang kita lihat di gambar, diketahui nanti ada suatu garis H ya yang merupakan sumbu X, H-nya ini merupakan sumbu X, dan garis G-nya itu nanti merupakan sumbu Y, di mana nanti kedua garis ini saling tegak lurus ya. Garis H dan garis G ini saling tegak lurus. Jika A-nya nanti itu adalah titik potong garis H dan garis G, berarti di sini adalah titik A ya. Nah, di sini adalah A. Jika titik P-nya nanti itu akan sama dengan A, maka kita akan lakukan pencerminan atau refleksi terhadap titik P dengan pencerminan garis H dan garis G. Maka hasil dari dua kali pencerminan tersebut adalah titik P itu sendiri, gitu ya. Jadi, kita akan melakukan pencerminan dari garis H dan garis G. Perkalian antara dua pencerminan ini nanti adalah titik P itu sendiri, di mana A itu akan sama dengan P. Ini tadi pengandaian kita ini ya berdasarkan definisi. Nah, sehingga nanti bisa kita tuliskan bahwa RG-RHP-nya itu akan sama dengan RG P sama dengan P. RHP tadi kan udah itu sama dengan P, sehingga RGP-nya itu juga sama dengan P. Gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana kalau dia jika titik P-nya di setengah putaran kan dengan pusat A, gitu ya. Jadi nanti kita titik P ini kita setengah putarkan dengan pusat A, pusatnya di A, maka hasil nanti dari setengah putarannya itu adalah P itu sendiri. Nah, itu juga berdasarkan definisi setengah putaran, maka nanti kita punya RG-RHP-nya itu sama dengan RGP sama dengan P. Ya, sama dengan SAP. P-nya tadi kan itu dirinya sendiri, berarti kan kalau dia dirinya sendiri itu akan sama dengan SAP-nya atau setengah putaran dari P-nya pada titik A, gitu ya. Maka nanti kita akan peroleh dari sini, kita akan peroleh RG-RHP-nya itu akan sama dengan SAP, gitu. Oke, untuk kasus kedua, jika P-nya tidak sama dengan A, gitu ya. Kalau P-nya tidak sama dengan A, kita lihat, perhatikan
gambar berikut ini, nanti yang akan di bawah gambarnya. Jadi nanti kita ketahui dulu bahwa RG/RHP-nya itu akan sama dengan RG, RHP-nya tadi kan tuh sama dengan P aksennya, ya. Itu sama dengan P aksennya. Maka RG P aksen itu akan sama dengan P double aksen, gitu ya. Sedangkan RG RH X Y-nya itu kan nanti akan sama dengan RG untuk X, min Y. Kenapa di sini X, min Y? Karena dia kan setelah dicerminkan ternyata dia ini memiliki negatifnya ya. Dia berada di negatifnya, berarti X, negatif Y. Nah, setelah RG X min Y, ini nanti akan kita miliki juga min X, min Y. Oke, kita sebut saja ini dulu persamaan pertama. Nah, dari persamaan pertama ini, dari SAP-nya, kanan kiri ya, berarti ini yang di kanannya. Untuk SAP-nya itu akan sama dengan min X, min Y. Kita sebut saja ini adalah persamaan kedua. Oke, lihat pada gambar. Kita lihat pada gambar di sini bahwa ketika kita tarik garis G dan garis H, jadi nanti kita di sini ada titik A yang berada di tengah. Di sini kita ambil suatu titik P, ya. Suatu titik P di mana P-nya adalah X, Y. Ya, di sini berarti kita punya P aksennya. Di sini P aksen. P aksen ini adalah min X, min Y. Ya. Nah, sedangkan ini untuk di titik ini ya, pada diputarkan pada A, sedangkan ini kalau kita putarkan pada garis yang H ya, berarti kita punya RHP-nya nanti sama dengan P aksen, ini sama dengan X. X-nya kan dia tetap di sini X pada X. Nah, terus nanti kita punya juga di sini adalah min Y. Gitu ya. Nah, dari 1 dan 2 ini bisa kita dapat bahwa SAP-nya itu nanti sama dengan RG, RH, P. Untuk P sama dengan tidak sama dengan A. Dari kasus 1 dan kasus 2-nya, maka nanti akan terbukti bahwa SA itu akan sama dengan RG, RH. Nah, untuk teorema kedua menyatakan jika G tidak tegak lurus H, maka RG, RH-nya itu akan sama dengan RH, RG-nya. Dibalik gitu ya. Ini nanti berlaku sifat. Nah, dari teorema ini kita punya kan SA, RG, RH. Nah, dari pembuktian teorema sebelumnya itu nanti kita dapat dua kasus juga, bahwa P sama dengan A dan P tidak sama dengan A. Kalau P sama dengan A, berarti kita punya RG, RH, P itu sama dengan RG, RH, A akan sama dengan A-nya. RH, GH, RGP itu akan sama dengan RH, RG, A-nya. Nanti juga akan sama dengan A-nya. Jadi nanti kita peroleh dari persamaan ini bahwa RG, RHP itu akan sama dengan RH, RGP. Nah, kasus kedua juga kalau dia tidak sama dengan A, kita ambil yang dia min X, Y. Dari teorema sebelumnya ya ini. Nah, nanti ketika kita ini kita putarkan lagi, berarti setengah putarannya kita punya P double aksen. Min X, min Y. Sedangkan RH, RGP-nya juga P double aksen min X, min Y. Sehingga nanti kita punya RG, RHP sama dengan RH, RGP. Jadi dari kasus 1 dan 2 bisa kita simpulkan bahwa nanti RG, RH sama dengan RH, RG itu sama, syaratnya G-nya harus tegak lurus dengan garis H-nya. Gitu ya. Nah, teorema ketiga, jika SA adalah setengah putaran, maka S inverse-nya A itu akan sama dengan SA. Apa buktinya? Buktinya itu dijadikan sebagai latihan. Mengacu pada apa? Mengacu pada definisi, gitu ya. Nah, untuk teorema keempat juga, jika A sama dengan A, B dan P, X, Y, maka SAP nanti akan sama dengan 2A min X, 2B min Y. Buktinya seperti apa? Buktinya nanti bisa kita lihat pada dijadikan sebagai latihan, nanti mengacu pada definisi gitu ya. Oke, untuk contoh soalnya.
Untuk contoh soal, jika nanti kita punya titik A min 2, min 1 dan B 2,3, tentukan persamaan garis S dan T sehingga RSB-nya sama dengan B dan SA sama dengan RSRT. Oke, nah nanti ini kita lihat grafiknya. Dari titik-titik ini kita temukan dulu titiknya, ya. Jadi nanti kita mau mencari persamaan garis S melalui titik A dan titik B, kita pakai ini ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, masukkan, substitusikan nilai dari titik-titik ini. Nanti akan kita peroleh Y sama dengan X plus 1. Setelah itu kita cari gradiennya. Kita cari gradien yaitu dari Y sama dengan X plus 1, berarti M1-nya sama dengan 1. Karena di sini gradiennya adalah 1. Sini ya. Oke, karena dia tegak lurus, otomatis M1 kali M2 sama dengan min 1. Syaratnya ya. Jadi saat kita masukkan M1-nya 1, M2 sama dengan min 1, sehingga M2-nya sama dengan min 1. Setelah itu kita cari persamaan garis T-nya. Untuk mencari persamaan garis T, kita kan sudah punya A-nya min 2 min 1 dan M2-nya sama dengan min 1. Kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min kalikan dengan X min X1, sehingga kita peroleh persamaan X plus Y sama dengan min 3. Oke, ini tugas, dibuat gambar grafiknya juga. Jika sebuah garis G adalah sumbu Y dan garis H adalah sumbu X dan titik A adalah titik pusat dan P itu adalah 4,2, maka tentukan nanti SAP-nya atau setengah putarannya. Dan juga tolong dibuat gambar grafiknya seperti yang sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.